Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afif Muslim Musyafa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi berjudul Dampak Pencemaran Logam Berat Terhadap Keseimbangan Kimia Air Laut sebagai bagian dari mata kuliah pengantar oseanografi. Fokus utama pembahasan ini adalah bagaimana logam berat mengubah karakter kimia air laut dan mengganggu kehidupan biota laut di Indonesia. Selanjutnya, logam berat seperti Tb, Hg, Cd, Ni, Cu, dan Zn banyak masuk ke laut akibat aktivitas manusia, terutama dari tambang, industri, dan limbah domestik. Zat-zat ini mengubah parameter kimia utama air laut seperti pH, salinitas, potensial redox pH, sistem karbonat, dan kadar oksigen terlarut. Akibatnya, keseimbangan kimia air laut terganggu dan menyebabkan bioakumulasi atau penyerapan logam oleh organisme serta biomagnifikasi atau peningkatan konsentrasi logam di setiap tingkat trofik rantai makanan. Kasus seperti di Teluk Kao, Teluk Buyat, dan perairan Makassar menunjukkan efek nyata pencemaran ini. Solusi potensialnya meliputi fitoplankton, bakteri, dan mangrove sebagai agen bioremediasi alami. Adapun latar belakang, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut luar biasa. Namun, aktivitas pertambangan, industri, dan pelabuhan di berbagai daerah, terutama di Sulawesi, menyebabkan akumulasi logam berat. Logam berat bersifat toksik, persisten, dan tidak terurai alami sehingga terus menumpuk di lingkungan laut. Zat ini mengganggu parameter kimia penting seperti pH, pH, dan DO. Kasus di Sulawesi memperlihatkan bagaimana kegiatan ekonomi tanpa pengelolaan limbah yang baik dapat merusak keseimbangan kimia dan ekosistem perairan. Adapun tujuan kajian, ada 5 tujuan utama dalam kajian ini. Yang pertama, mekanisme pencemaran, memahami bagaimana logam berat masuk ke laut. Yang kedua, kimia perairan, menelaah perubahan pH, pH, salinitas, karbonat, dan oksigen. Yang ketiga, dampak lingkungan, mengkaji tentang efek toksisitas terhadap biota laut. Yang keempat, studi kasus regional, meninjau kondisi nyata di beberapa perairan Indonesia. Yang kelima, solusi dan mitigasi, memberi rekomendasi dan strategi bioremediasi yang bisa diterapkan. Adapun konsep logam berat, yang pertama, definisi. Logam berat didefinisikan sebagai unsur logam dengan massa jenis lebih dari 5 gram per cm dan bersifat toksik bagi organisme hidup. Secara ekologis dibagi menjadi 2 kelompok. Logam yang pertama, logam esensial seperti Cu, Zn, Ni dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tetapi menjadi racun bila berlebih. Yang kedua, logam non-esensial Hg, Cd, Pb tidak memiliki fungsi biologis dan sangat beracun, bahkan pada kadar rendah. Ketika masuk ke laut, logam ini mudah terakumulasi dan meningkat kadarnya di setiap tingkat rantai makanan. Dan inilah yang disebut sebagai biomagnifikasi. Adapun jenis-jenis logam berat dan dampaknya, yang pertama, Pb atau timbal. Ini berasal dari baterai dan cat. Dampak dari Pb tersebut adalah dapat menyebabkan gangguan saraf dan ginjal. Selanjutnya, Hg atau raksa. Sumbernya dari tambang emas. Memiliki dampak seperti menyebabkan kerusakan saraf dan reproduksi. Selanjutnya, Cd atau kadmium.
berasal dari industri dan pupuk. Dampaknya dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan tulang. Selanjutnya, Ni atau nikel biasanya bersumber dari pertambangan. Hal ini dapat menyebabkan mengganggu insang dan reproduksi ikan di perairan. Selanjutnya, Cu atau tembaga biasanya berasal dari cat antifouling kapal. Hal ini dapat menyebabkan dampak seperti menghambat fotosintesis alga. Selanjutnya, Zn atau seng. Sumbernya dari galvanisasi dan limbah logam. Memiliki dampak yaitu mengganggu metabolisme biota. Logam-logam ini kini menjadi perhatian global karena dapat mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Adapun sumber pencemar logam berat, pertama, sumber pencemaran terbagi menjadi alami dan antropogenik atau buatan manusia. Alami berasal dari pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, dan ventilasi hidrotermal bawah laut. Sedangkan antropogenik jauh lebih dominan, mencakup pertambangan seperti emas, nikel, timah, lalu limbah industri dan domestik, lalu aktivitas pertanian yang menggunakan pupuk fosfat, dan transportasi laut dan aktivitas pelabuhan. Kombinasi kedua sumber ini meningkatkan resiko pencemaran logam berat di ekosistem pesisir Indonesia. Selanjutnya, adapun mekanisme pencemaran di laut. Logam berat masuk ke laut melalui udara seperti deposisi atmosfer, aliran sungai, pembuangan limbah langsung, atau pelepasan dari sedimen. Begitu berada di laut, logam mengalami spesiasi kimia, yakni berubah bentuk tergantung kondisi pH, salinitas, pH, dan bahan organik. Bentuk ion bebas bersifat paling toksik karena mudah diserap oleh organisme. Melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi, logam berat berpindah antar organisme dan mencapai puncak konsentrasi di predator besar seperti tuna atau hiu. Fenomena ini menyebabkan efek toksik menyebar hingga ke manusia yang mengonsumsi seafood. Selanjutnya, dampak pada parameter kimia. Pencemaran logam berat secara langsung mengubah sifat kimia air laut, seperti pH turun karena hidrolisis ion logam, yang menyebabkan air makin asam. Salinitas berubah memengaruhi bentuk kimia logam. Potensial redoks atau EHE terganggu sehingga logam bisa tereduksi atau mengendap. Sistem karbonat melemah, menyebabkan pelarutan cangkang organisme kalsium karbonat. Oksigen terlarut atau DO menurun akibat oksidasi logam dan aktivitas mikroba. Semua ini membuat laut menjadi lingkungan yang tidak stabil bagi organisme hidup. Selanjutnya, dampak biologisnya meluas di seluruh tingkatan. Yang pertama, stres oksidatif. Dampaknya terjadi kerusakan DNA dan membran sel. Lalu, pada fitoplankton, fotosintesisnya terganggu, sehingga rantai makanan terguncang. Lalu zooplankton dan larva dapat menyebabkan pertumbuhan dan perilaku berubah. Pada moluska, logam dapat menumpuk di insang dan organ dalam. Pada ikan predator, dapat mengandung logam tinggi yang dapat membahayakan manusia. Artinya, pencemaran logam berat tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga rantai konsumsi manusia. Adapun studi kasus yang di Indonesia yang saya ambil, pertama, Teluk Buyat pada Sulawesi Utara. Merkurinya tinggi akibat tambang emas, sehingga biota laut terkontaminasi berat. Adapun Teluk Kao di Maluku Utara, kadar nikel dan kobalt tinggi dari pertambangan, sehingga pH air menurun. Sedangkan di Makassar,
di Provinsi Sulawesi Selatan, tingginya PB, CD, dan CU dari pelabuhan dan industri menyebabkan DO di perairan sangat rendah. Selanjutnya, Teluk Kendari di Sulawesi Utara. Nikel dan krom tinggi, sehingga menyebabkan stres pada mangrove dan ikan manden. Keempat kasus ini menggambarkan pola umum aktivitas manusia meningkatkan kadar logam berat jauh di atas ambang batas aman lingkungan. Adapun mitigasi dan bioremediasi. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama, fisik kimia. Pengendapan presipitasi, adsorpsi karbon aktif, filtrasi membran, pengerukan, dredging, dan penutupan sedimen atau capping. Yang kedua, bioremediasi. Dengan menanam seperti mangrove berjenis Rhizopora dan Avicennia yang mampu menyerap logam dari sedimen. Lalu ada lamun dan alga seperti Sargassum dan Ulva dapat melakukan biosorpsi pada logam. Selanjutnya bakteri seperti Pseudomonas dan Desulfovibrio dapat mereduksi logam beracun. Selanjutnya kerang dan tiram bertindak sebagai filter alami air laut. Pendekatan ini terbukti efektif dan ramah lingkungan jika dikombinasikan secara terpadu. Adapun pendekatan terintegrasi, solusi terbaik adalah menggabungkan teknologi fisik dan biologis, restorasi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang dapat memperkuat daya serap logam dan menjaga ekosistem pesisir. Melalui Integrated Coastal Zone Management, pengelolaan wilayah pesisir dapat berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat pesisir dalam memonitoring kualitas air juga sangat penting untuk deteksi dini dan menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan, pencemaran logam berat terbukti mengganggu keseimbangan kimia laut, menurunkan pH dan DO, serta merusak sistem karbonat dan redoks. Efeknya tidak hanya pada organisme laut, tetapi juga terhadap manusia melalui rantai makanan. Strategi mitigasi yang efektif harus berbasis bioremediasi alami dan diperkuat dengan regulasi serta kerjasama lintas sektor. Kolaborasi global dan nasional sangat penting untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan. Adapun rekomendasi pemerintah wajib memperketat regulasi limbah industri dan tambang dengan melakukan environmental impact assessment secara menyeluruh dengan menggunakan sistem monitoring secara real time. Adapun pada industri, terapkan teknologi bersih dan sistem pengelolaan limbah modern. Adapun untuk akademisi, kembangkan bioindikator lokal dan riset bioremediasi berbasis spesies Indonesia. Adapun masyarakat, tingkatkan kesadaran terhadap konsumsi seafood yang aman dan ikut dalam program monitoring lingkungan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Saya Afif Mufli, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.